Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya, ada jin, kemudian setan dan iblis. Kali ini Pak Guru akan menerangkan secara full ya dari awal sampai akhir, dan nanti ada ulangan harian yang kedua. Maka dari itu kalian ikuti pembahasan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Pak Ari di sini akan memberikan rangkuman materi ya, jadi tidak Pak Ari jelaskan secara detail, hanya poin-poinnya saja. Ya baik, silahkan kalian perhatikan, ini peta konsep masih sama ya pembahasannya. Nanti kita akan membahas mengenai malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Ya, kalian amati gambar berikut. Ini adalah gua Hira ya, gua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, yang pertama malaikat, pengertian malaikat. Masih ingat ya, anak-anak ya? Ya, malaikat berasal dari kata malaikat, merupakan kata jamak yang berasal dari mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian malaikat. Malaikat sendiri tercipta dari nur atau cahaya. Adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaan sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Jadi kita harus yakin dan beriman kepada malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas dan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang adanya malaikat kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 30. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, yang artinya maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama ya. Ini dalil menunjukkan adanya malaikat Allah. Kemudian tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, bertugas menurunkan wahyu. Masih ingat ya? Malaikat Mikail tugasnya apa? Betul, membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Kemudian malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka, dan malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Sudah hafal apa belum? Ayo. Ya, semoga sudah paham dan hafal tentunya. Nah, sifat-sifat malaikat apa saja? Kalian perhatikan lagi. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Kemudian selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mempunyai sifat malu. Nah, ini ya, malaikat mempunyai sifat malu. Kemudian bisa terganggu dengan bau yang tidak sedap, anjing dan juga patung. Tidak makan dan tidak minum, mampu mengubah wujudnya, serta memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Ini adalah
sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya anak-anak ya? Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan mengenai jin, iblis dan syaitan. Kalian perhatikan gambar berikut, ya ini gambar ilustrasi saja tentang adanya jin, syaitan dan iblis. Apa sebenarnya jin itu? Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menutupi atau merahasiakan. Masih ingat ya? Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Ya, jadi jin secara bahasa itu artinya menutupi, ya, atau merahasiakan, tidak terlihat oleh panca indera manusia. Adapun dalil tentang adanya jin bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang artinya sesungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kalian hai manusia dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Ini dalil akan adanya jin. Nah, kemudian jin itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jin kafir dan jin muslim. Jin kafir ini jin yang membangkang terhadap perintah Allah, dan jin muslim adalah jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jin itu ada dua, jin kafir dan jin muslim. Jin kafir ini membangkang perintah Allah, dan jin muslim mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mau beribadah kepada Allah. Oke anak-anak, selanjutnya adalah pengertian iblis dan syaitan. Adapun kata iblis berasal dari kata iblis, masih ingat ya? Yang artinya adalah putus asa. Putus asa dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang Allah. Sedangkan syaitan berasal dari kata syaitona yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan. Oke. Ya, kita langsung masuk ke dalil. Silahkan kalian cermati dan kita baca bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jelas ya anak-anak ya? Ini adalah dalil adanya iblis dan setan. Nah, kemudian kita akan pelajari bagaimana sifat jin, iblis dan syaitan. Sifat jin yang pertama tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua diciptakan dari api yang sangat panas. Kemudian ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat iblis dan syaitan. Yang pertama tidak dapat dilihat oleh indera manusia, kemudian diciptakan dari api yang sangat panas, kemudian angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari syaitan atau iblis. Selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Oke, bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Baik, kalau sudah, kita sekarang akan masuk ke hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, kekuatannya dan kekuasaannya. Kemudian dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Kemudian yang keempat, kita jadikan contoh
sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga harus senantiasa menjauhi godaan syaitan. Oke? Baik anak-anak semuanya, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian sudah bisa memahaminya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Ini adalah penilaian ulangan harian bab yang kedua. Silahkan bisa kalian baca dan cermati. Pak Guru kasih waktu untuk membaca. Baik anak-anak, ini nomor 1 sampai dengan 3. Kemudian nomor 4, 5, dan 6. Silahkan kalian baca. Sudah anak-anak? Oke, selanjutnya nomor 7, 8, 9, dan 10. Silahkan kalian baca dan dikerjakan. Oke, baik, nanti kalau kalian masih kurang waktu bisa kalian hentikan dulu videonya ya. Demikianlah tadi pembahasan kita bab yang kedua di semester yang kedua ini mengenai iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan kita bisa mengambil hikmahnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.